Halo praktisi, selamat datang di channel R1Ki. Ini channel yang akan mengulik tentang hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari yang dapat dijelaskan secara ilmiah atau sains. Oke, para praktisi, kali ini pada episode keempat kita akan mengulik tentang efek bahaya penggunaan handphone atau HP bagi keselamatan jiwa. Sering kita dengar efek bahaya penggunaan handphone pada saat dicas maupun pada saat di area SPBU. Mari kita kulik bersama-sama. Sebelumnya perlu dicatat bahwa sistem instalasi kelistrikan di PLN ke rumah-rumah masih menggunakan dua kabel, yaitu kutub plus dan kutub minus, dan tidak ada satu kabel lagi yaitu untuk kutub grounding atau AD atau pentanahan yang biasa disebut dengan netral. Fungsi kabel netral ini adalah untuk mengalirkan induksi medan listrik yang terjadi pada suatu alat elektronik yang akan menuju ke pentanahan atau grounding. Apabila kabel netral ini tidak ada, maka yang terjadi adalah arus induksi medan listrik ini akan merambat di sekitar peralatan yang dipakai, khususnya yang mengandung unsur metal, logam, atau besi. Ini dapat dibuktikan dengan menggunakan test pen yang akan menyala pada saat dites di bagian metal atau logam tersebut. Contoh lain adanya induksi medan listrik ini adalah kita pernah mungkin merasa kesetrum pada saat kesenggol dengan peralatan elektronik seperti kulkas, laptop, alat musik, atau yang lainnya. Nah, kita kembali ke topik awal, yaitu yang pertama, efek bahaya pemakaian handphone pada saat dicas. Kondisi pada saat dicas tentu ada arus listrik yang mengalir ke unit HP tersebut, serta adanya induksi medan listrik di sekitar HP itu. Nah, kemudian induksi medan listrik inilah yang menjadi penyebab bahaya kesetrum bagi penggunaan handphone pada saat dicas, apalagi pada saat tiduran dan menggunakan headset di telinga. Dan ini fakta. Oke, berikutnya, karena tidak semua baterai handphone dilengkapi dengan sistem cut off, yaitu pemutus arus pada saat pengisian baterai sudah penuh 100% secara elektronik itu. Akibatnya, baterai akan menjadi panas karena diisi oleh arus listrik terus-menerus dan tidak bisa putus. Kemudian baterai tersebut akan berubah bentuk dan menjadi menggembung atau memuai, dan akhirnya bisa meledak. Setelah itu pasti akan muncul api, percikan api yang menyebabkan kebakaran. Yang ini inilah adalah fakta. Kemudian yang kedua adalah efek bahaya pemakaian handphone pada saat di area SPBU. Nah, kondisi pada saat di area SPBU memang termasuk kategori hazardous area. Artinya area berbahaya yang mudah terbakar karena ada unsur bahan bakar minyak, uap, dan gas. Secara ilmiah ada istilah segitiga api, yaitu kalau ada 3 unsur penyebab terjadinya kebakaran, yaitu oksigen atau udara, kemudian bahan bakar, dan panas. Nah, unsur panas inilah sebagai pemicu munculnya api. Bisa berupa rokok, korek api, atau arus listrik. Nah, sementara penggunaan handphone tidak ada mengeluarkan unsur panas sebagai pemicu api tersebut. Yang ada adalah pancaran gelombang elektromagnetik, dan itu bukan kategori unsur panas. Jadi kalau disebut
handphone sebagai penyebab kebakaran di area SPBU itu mitos. Ini sudah dibuktikan oleh ahli pada program TV Mythbuster. Tapi penggunaan HP pada saat dicas di dalam mobil bisa memungkinkan timbulnya unsur panas dan percikan api pada alat charger tersebut. Nah, kalau ini fakta. Jadi kesimpulannya, hindarilah penggunaan HP pada saat dicas dengan power listrik, karena di situ ada arus listrik yang mengalir akibat adanya induksi medan listrik tadi. Yang kedua, selain itu bisa menimbulkan panas yang berlebihan pada baterai, sehingga baterai akan memuai dan menjadi gembung, kemudian berakhir dengan ledakan dan terbakar. Yang ketiga, hindarilah penggunaan HP pada saat dicas pada power baterai dalam mobil, khususnya di area SPBU, karena di situ bisa menimbulkan spark atau percikan api pada alat chargernya. Oke, para praktisi, begitulah penjelasan ilmiah dari apa yang kita alami tentang efek bahaya penggunaan handphone bagi keselamatan jiwa. Kiranya dapat menambah pengetahuan, edukasi atau info buat para praktisi semua. Akhir kata saya tutup dengan, cobalah menjadi orang yang sedikit lebih tahu daripada orang yang tidak tahu sama sekali. Terima kasih. Salam praktisi, bro.